Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi bersama aku di channel YouTube Winarsi Story. Hari ini aku akan share tentang tips mengajar anak di rumah ya. Berdasarkan video aku sebelumnya, kemarin kan aku menyebutkan kalau anak usia dini itu lebih baik diajarkan oleh calistung, itu diajarkan oleh bunda-bunda sekalian di rumah. Kenapa aku mengatakan seperti itu? Karena ya teman-teman bisa searching sendiri di YouTube ataupun di Google tentang bahaya calistung untuk anak usia dini. Banyak sekali pengaruh-pengaruhnya yang berakibat nanti ya setelah mereka katanya itu di usia sekitar kelas 3 atau kelas 4 nanti bisa terlihat efek dari calistung untuk anak usia dini. Saya tidak menafikan itu ya pendapat-pendapat para psikolog anak tentang calistung, tapi saya tetap mengajarkan calistung kepada anak-anak usia dini dengan cara yang menyenangkan, dan itu dilakukan oleh orang tua sendiri ya, orang tuanya sendiri di rumah, karena orang tualah yang paling tahu kondisi anak. Saat kita mengajarkan calistung, kita pastikan dulu bahwa kondisi anak itu siap. Yang pertama, dia tidak merasa lapar, dia sudah bermain, dia sudah tidur ya, atau tidak mengantuk. Kondisi-kondisi seperti ini saat kita ingin mengajarkan calistung di usia dini harus diperhatikan. Dan saya juga kemarin menyebutkan saya tidak menyarankan anak usia dini itu pelajaran calistungnya itu di les-les calistung untuk usia dini. Saya tidak menyarankan itu ya, karena kita tidak tahu, karena kan itu gurunya yang mengajar calistung, kita juga tidak tahu gimana ya. Mereka juga itu berjadwal kan. Nah, di jadwal misalnya les calistungnya itu sore hari jam 4 misalnya kan. Nah, di jadwal seperti itulah yang saya kurang setuju ya. Kita itu harus benar-benar memperhatikan kondisi anak saat kita ingin mengajarkan calistung. Hal yang pertama Bunda lakukan adalah memberikan pengalaman pra membaca. Maksudnya adalah anak itu dibiasakan dengan buku-buku bacaan, diajak ke perpustakaan gitu ya, agar anak-anak terbiasa dengan buku bacaan, tulisan ya. Bisa juga dari mainan-mainan mereka yang ada tulisan, bisa kita sambil bermain kita lihatkan tulisan itu, kita lihatkan saja, bukan langsung diajarkan membaca, kita lihatkan dan kita bacakan, biarkan dia melihat dan mendengarnya. Bisa juga dengan kita bacakan buku cerita untuk menambah pembendaharaan kosakata Ananda. Dengan begitu dia akan terbiasa melihat tulisan-tulisan, angka-angka, sehingga nanti saat waktunya kita ingin mengajarkan calistung, dia sudah terbiasa dan mudah untuk menerima hal tersebut. Tips yang kedua, ajarkanlah Ananda memegang pensil. Memegang pensil itu untuk anak-anak sekitaran 3 tahunan atau 3 tahun sampai 4 tahun itu bisa membutuhkan waktu yang lama. Jadi itu enggak apa-apa, misalnya seminggu mengajarkan ya. Pengalaman saya mengajarkan anak-anak memegang pensil itu bisa ada yang 1 minggu, 2 minggu baru mereka bisa memegang pensil dengan benar. Jangan sampai anak-anak terbiasa memegang pensil dengan cara yang salah. Kita harus benarkan dulu cara memegang pensilnya sebelum memulai pelajaran calistung, menulis angka, menulis huruf. Kita harus benar-benar membenarkan tangan mereka memegang pensil agar mereka mudah dalam menulis. Kalau megang pensilnya salah, bisa menyulitkan mereka dalam pelajaran menulis. Setelah kita lakukan memberikan pengalaman pra membaca, baru setelah itu kita secara perlahan-lahan mengenalkan huruf
ya, mengenalkan huruf kepada Ananda. Huruf itu jangan yang A, B, C, apalagi huruf besar itu, alfabet yang huruf besar itu nanti ya kita menggunakan huruf kecil dulu, dan bukan A, B, C huruf kecil, tetapi langsung membaca suku kata, langsung suku kata. Yang pertama bervokalan A, ba, ca, da, abjadnya nanti ya, A, B, C, D-nya nanti. Insya Allah nanti bisa dengan mudah saja anak-anak mempelajari abjad itu setelah mereka sudah mulai lancar membaca ya, dimulai dari huruf kecil yang bersuku kata saja, A, ba, ca, seperti itu, dan seterusnya. Selanjutnya, apabila kita sudah bersiap ingin mengajarkan calistung kepada anak kita, kita harus menyiapkan mereka dalam kondisi yang benar-benar prima ya, artinya mereka tidak sedang lapar, tidak mengantuk ya, sudah bermain. Kita harus menyiapkan kondisinya benar-benar dalam kondisi yang baik untuk menerima pelajaran calistung. Selanjutnya kita jangan membuat jadwal yang tetap, itu tidak berlaku untuk anak-anak usia dini. Jangan dibuat jadwal yang tetap, tetapi kita melihat dari kondisi mereka, di mana mereka siap, disitulah kita mengajarkannya calistung tadi. Tetapi juga waktunya itu tidak lama seperti di les-les calistung yang bisa 1 jam 2 jam itu ya, atau waktunya itu paling 10 menit satu hari, 10 menit saja. Lebih dari itu anak-anak akan merasa jenuh ya, cepat bosan. Makanya paling lama itu 10 menit saja waktunya. Tidak perlu berlama-lama, yang penting konsisten. Intinya adalah setiap hari 10 menit itu digunakan untuk mengenalkan calistung. Buatlah mereka belajar tetapi mereka tidak merasa sedang belajar. Selanjutnya para bunda sekalian, jangan membuat target untuk anak usia dini. Misalnya 1 tahun sudah bisa baca, menulis, berhitung. Jangan seperti itu. Buatlah pelajaran itu menyenangkan bagi mereka. Carikan waktu yang tepat saat ingin mengajarkan calistung ya, karena target-target tersebut nanti akan menyulitkan ya. Tips selanjutnya yang ke-7, bunda sekalian jangan menggabungkan antara pelajaran membaca dengan pelajaran berhitung ya, membaca dengan mengenalkan angka-angka. Jangan seperti itu ya, harus satu-satu dulu, karena ini anak usia dini loh, harus satu-satu dulu, jangan semuanya langsung diajarkan. Kita beri waktu, bisa 6 bulan kita kenalkan khusus membaca saja. Nanti setelah itu kan anak sudah mulai bisa membaca, barulah kita kenalkan angka-angka, berhitungnya, menghafal angka. Jangan satu waktu ya. Ini sangat menyulitkan sekali lah ya, karena kita tidak bisa mengajar mereka itu lama-lama, waktunya akan membuat mereka jenuh dan akan juga mengurangi waktu bermain mereka. Sedangkan anak usia dini, bermain itu adalah hak mereka yang harus dipenuhi. Jangan kita sampai merampas hak bermain anak usia dini hanya karena ingin mengenalkan calistung, ingin cepat-cepat bisa membaca, menulis, dan berhitung. Itu sangat tidak disarankan sekali. Kalau pengalaman pribadi aku beri jeda ya, berapa bulan gitu, khusus pelajaran membaca saja. Setelah itu baru aku kenalkan angka-angka, berhitung ya, juga belajar huruf-huruf hijaiyah. Jangan semuanya diborong dalam suatu waktu. Itu akan menyulitkan dan tingkat keberhasilannya juga sangat sedikit. Mungkin saja anak-anaknya sudah jenuh duluan. Nah kalau begitu kan tidak tercapai juga. Ingin belajar berhitung juga nggak bisa. Bermain mereka juga sudah dipangkas waktunya ya, mengambil hak bermain mereka. Nah kalau gitu kan jadi rugi dua-duanya. Nah itulah tadi teman-teman beberapa tips dari aku supaya bunda di rumah bisa lebih mudah mengajarkan Ananda calistung dasar. Intinya adalah kita sebagai orang tua
mendidik dan mengajar anak itu adalah kewajiban kita ya, kewajiban kita, bukan kewajiban guru. Ya, sekali lagi saya tekankan, mendidik dan mengajar anak kita itu adalah tanggung jawab kita yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sepenuhnya menyerahkan kepada guru, setidaknya kitalah yang memberikan pondasi kepada anak-anak kita. Seperti calistung dasar ya, itulah kitalah yang mengajarkan hal-hal tersebut kepada anak-anak kita. Seperti juga bacaan Al-Fatihah, usahakanlah kita sebagai orang tuanya yang duluan mengajarkan itu, bukan gurunya. Namun bukan berarti kita tidak perlu bantuan guru ya, bukan seperti itu. Kalau tidak perlu bantuan guru mah itu salah lagi ya. Kita maksudnya adalah kita sebagai orang tua menjalankan tanggung jawab kita sebagai orang tua, mendidik anak kita, memberikan pengajaran kepada anak kita tentang pelajaran umum ya, yang dasar-dasarnya saja, dan juga pelajaran diniyah ya. Itu yang utama, yang dasarnya kitalah yang mengajarkannya. Nanti selanjutnya kita bisa meminta bantuan guru kan ya. Mungkin kita juga tidak mempunyai ilmunya, dalam kita tidak semua ilmu kan yang bisa kita pelajari. Kita perlu bantuan guru juga untuk mengembangkan pengetahuan mereka, melihat perilaku mereka di luar lingkungan kita ya. Nah, bagaimana mereka berperilaku, kita bekerja samalah dengan guru untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang solih dan solihah. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti aku hari ini. Semoga bermanfaat, dan aku mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam video aku ini. Semua itu insya Allah mudah-mudahan saja ke depannya bisa lebih baik. Terima kasih teman-teman. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.